Pak Agung, di sini saya Rudi. Saya akan menjelaskan presentasi saya tentang tugas MK2. Oke, sekarang kita coba lanjut ke PPT saya ini. Di sini, PT yang saya ambil adalah PT Semen Batu Raja Persero Tbk. Nah, PT Semen ini berdiri pada tanggal 14 November di tahun 1974. Perusahaan ini bergerak di bidang semen. Setelah saya analisis laporan keuangan PT ini di tahun 2017 dan tahun 2018, dan saya menggunakan rumus rasio. Dan inilah hasil analisis yang saya buat. Di sini kita bisa lihat dulu yang rumus yang di carrying ratio. Rumusnya carrying ratio adalah aktiva lancar bagi utang lancar. Nah, kita lihat hasil yang tahun 2018 setelah perhitungan dengan menggunakan rumus carrying ratio. Hasilnya adalah 0,73. Dan untuk di tahun 2017 hasilnya adalah 0,18. Untuk di sini lebih tinggi angka hasil di tahun 2018. Selisihnya adalah 0,712. Oke, berarti yang di rumus pertama angka lebih tinggi adalah di tahun 2018. Nah, sekarang kita lanjut ke yang rumus kedua. Rumus kedua adalah quick ratio, di mana rumusnya adalah aktiva lancar dikurangin persediaan dibagi utang lancar. Nah, setelah kita pakai rumus ini, kita lihat hasil di tahun 2018 adalah 0,27. Nah, untuk hasilnya yang di tahun 2017 adalah 0,41. Dari hasil nilai ini kita bisa lihat lebih tinggi nilainya di tahun 2017 kebanding tahun 2018. Soalnya untuk di rumus pertama tadi, hasilnya yang lebih tinggi adalah di tahun 2018. Oke, sekarang kita lebih lanjut lagi. Rumus yang ketiga yang saya pakai adalah cash ratio, di mana rumusnya adalah cash dikurangi setara cash. Maaf ya, kurang setara cashnya kurang cash. Cash dikurangi setara cash dibagi utang lancar. Setelah kita hitung itu, untuk hasil di tahun 2018 adalah 0,71. Dan untuk di hasil tahun 2017 adalah 0,72. Di sini mereka selisihnya cuma 0,01. Di sini masih lebih tinggi yang 2017. Soalnya tadi kan rumus pertama sama kedua masih seimbang. Ada yang lebih tinggi 2018 dan ada yang lebih tinggi tahun 2017. Tapi untuk di sini lebih tinggi hasil di tahun 2017. Oke, kita lanjut. Untuk di DTI ini atau debt of the total asset ini, rumusnya adalah total utang dibagi total aktiva. Nah, hasilnya dari tahun 2018 adalah 0,39 dan hasil dari tahun 2017 adalah 0,37. Di sini selisihnya adalah 0,02. Berarti bisa dibilang tetap lebih tinggi nilai hasil di tahun 2018. Dan setelah kita lihat rumus ini bisa dikatakan balance ya. Soalnya berarti ada dua yang tahun 2018 lebih tinggi. Nah, ada dua rumus yang tahun 2017 yang lebih tinggi. Oke, kita lanjut. Kita lanjut ke DE dengan rumusnya adalah total utang bagi total equity. Nah, untuk yang tahun 2018 ini hasilnya adalah 0,11. Nah, untuk yang hasil tahun 2017 adalah 0,13. Di sini selisihnya tetap adalah 0,02. Nah, untuk di rumus ini tetap lebih tinggi yang tahun 2017 dibanding tahun 2018. Oke, sekarang kita lanjut ke rumus berikutnya. Memang rumus TIE atau time inverse earn itu dengan rumusnya adalah EBIT dibagi bunga. Tetapi setelah saya cari-cari laporan keuangan tadi itu, aku tidak menemukan bunga di situ. Karena tidak menemukan bunga di situ, jadi saya nol aja atau kosongkan bunganya. Jadi walaupun rumusnya saya cuma tetap masukkan angka EBIT aja, earn before bunga dan tax ya. Jadi saya dengan angka EBIT ini saya bagi 0, hasilnya ada angka itu sendiri. Itu untuk di tahun 2018. Dan untuk di tahun 2017 juga sama, saya ambil angka EBIT-nya di tahun 2017, saya bagi dengan 0, dan hasilnya adalah angka itu sendiri. Dan di sini kita bisa lihat selisihnya itu adalah di angka 63, 590, 445. Masih lebih tinggi yang hasil angka tahun 2017 maaf dibanding dengan hasil angka tahun 2018. Oke, sekarang kita lanjut ke rumus berikutnya. Rumus berikutnya adalah FCC atau Fixed Charge Coverage. Itu rumusnya adalah EBIT ditambah biaya sewa dibagi
bunga atau biaya sewa. Tapi ada saya menemukan biaya sewa di laporan keuangannya, jadi saya masukkan. Dan ya, karena bunganya tadi kan nggak ada, dia bunganya tetap 0 dan rumusnya adalah 0 tambah biaya sewa. Oke, kita lihat untuk tahun 2018 ini adalah 3,15. Nah, untuk hasil tahun 2017 adalah 18,6. Di sini lumayan jauh ya hasilnya 2 tahun ini. Selisihnya itu mencapai 15,45. Nah, untuk tahun di hasilnya ini masih lebih unggul, masih lebih tinggi yang tahun 2017. Oke, sekarang kita lanjut ke rumus berikutnya, itu adalah gross profit margin atau GPM, di mana dengan rumus laba kotor dibagi penjualan. Laba kotor itu setelah dibagi penjualan di tahun 2018 hasilnya adalah 0,54. Nah, untuk hasil yang di tahun 2017 adalah 0,43. Seperti yang kita lihat, perbedaannya selisihnya adalah 0,11. Jadi di rumus ini masih lebih tinggi yang hasil di tahun 2018 kebanding 17, karena yang rumus sebelum yang seperti ini kan lebih tinggi di tahun 2017. Oke, jadi setelah yang kita lihat rumus-rumus awal tadi itu kayaknya masih lumayan belin juga, ada 1 tahun lebih tinggi 2018 dan 1 tahunnya lebih tinggi 2017. Sekarang kita lanjut ke rumus net profit margin atau NPM itu dengan rumus laba bersih dibagi penjualan. Nah, tadi aku udah menemukan angka laba bersih, jadi saya langsung masukin sama angka penjualannya juga. Jadi hasil yang kita lihat dari tahun 2018 ini adalah 0,19 dan hasil hitungan tahun 2017 dengan rumus margin net profit margin ini adalah 0,17. Sisanya ada 0,02 dan untuk di rumus ini masih lebih tinggi tahun 2018 kebanding tahun 2017. Oke, sekarang kita lanjut ke ROA. ROA itu rumusnya ada laba bersih dibagi total aktiva. Total aktiva itu ada dari aktiva yang tadi kita ambil itu seperti aset lancar atau aset lancar yang kita tambahin semua. Jadi dengan angka yang sudah kita dapat tadi, laba bersih ini kita bagi total aktiva, hasilnya adalah 0,19. Nah, itu yang di tahun 2018. Untuk tahun 2017 angkanya adalah 0,17 dan selisihnya adalah 0,02 sama. Boleh dibilang hasilnya yang ROA ini sama persis dengan hasil yang MPM ini. Sama-sama selisih 0,2 dan sama-sama di angka yang sama. Semoga perhitungan aku tidak salah ya. Jadi ya tetap sama, lebih unggul sih tahun 2018 kebanding tahun 2017. Oh, kita lanjut. Nah, kita lanjut ke ROE. ROE itu adalah laba bersih atau ROE itu rumusnya adalah laba bersih dibagi modal sendiri. Nah, setelah saya cari laporan keuangan tadi, aku menemukan ada bagian modal sendiri. Jadi saya masukin angkanya. Nah, kita lihat adalah tahun 2018 dengan hasil 0,19 dan di tahun 2017 dengan angka 0,15. Di sini boleh dibilang selisih 0,04. Untuk di rumus ini masih lebih tinggi tahun 2018 kebanding tahun 2017. Dan setelah dihitung rumus-rumus ini boleh dibilang hasilnya 2018 itu yang lebih tinggi dibanding dengan hasil yang 2017 itu masih seimbang juga. Soalnya seperti yang saya ngomong tadi, di setiap rumus itu pasti ada yang lebih tinggi tahun 2017, nah ada yang lebih tinggi tahun 2018. Jadi masih ke balance. Dan setelah saya menghitung-hitung ini selesai, saya juga masih menganalisa lagi untuk laporan keuangan di PT Semen Batu Raja ini yang di bidang semen. Dan di sini saya akan menjelaskan kesimpulan yang saya ambil. Seperti yang tulisan di sini kita lihat, laba berjalan tahun 2017 lebih tinggi dari tahun 2018. Laba tahun 2017 ada peningkatan. Kita lihat ini. Tapi sebelum menjelaskan, saya baca dulu angka-angka. Saya jelasin dulu angka-angka laba mereka itu ya. Laba mereka di tahun 17 itu adalah di angka 146, 648, 432. Nah, untuk angka yang angka laba di tahun 2018 adalah 76, 074 dan 721. Nah, laba di tahun 2017 lebih tinggi daripada kebanding laba tahun 2018. Berarti laba tahun 17 masih lebih efektif lah, lebih bagus dibanding tahun ke 2018. Dan setelah laba ini aku juga ada membuat kesimpulan pendapatan, dan pendapatan ini adalah maksudnya pendapatan tahun 2018 lebih tinggi daripada tahun 2017. Tadi itu laba, ini pendapatan. Dan sekarang saya akan menjelaskan angkanya itu. Angka pendapatan di tahun 2018 adalah 1995, 807 dan 528. Nah, untuk angka pendapatan di tahun 2017 adalah 1551, 524 dan 990.
Nah, setelah saya kasih tahu angkanya ini, dan kita bisa lihat pendapatannya lebih tinggi di tahun 2018 kebanding 2017. Walaupun laba di tahun 17 lebih tinggi kebanding tahun 2018, maaf, tapi untuk pendapatannya lebih tinggi di tahun 2018 kebanding dengan tahun 2017 setelah saya jelaskan angkanya. Oke, dan presentasi saya sampai di sini. Makasih Pak untuk waktunya mendengarkan penjelasan presentasi saya. Saya mengucapkan terima kasih.